ciri baik. Kedua, ya kita boleh punya masa lalu kelam, tapi ke depan tuh ya jangan sampai nggak punya cita-cita. Masuk kita semua, termasuk saya punya masa lalu kelam. Yang udah bisa, yang udah pinter harus jadi motivasi. Beliau saja sudah sepuh, punya cucu loh beliau. Tapi berharap belajar Quran lagi, alif batasa kemarin. Ya, insya Allah saya dorong, tenang Mas Rio. Ini hujahnya Mas Rio nanti di hadapan Allah. Saya belajar ya Allah. Terus kenapa nggak bisa-bisa? Hormati ya Allah. Gitu kan. Yang penting jangan berhenti. Makanya di dalam Islam itu disampaikan jangan putus belajar. Ilal lahdi ilal mahdi. Dari mulai buyan sampai liang lahat kan gitu perintah. Bahkan nyuruhnya itu walaupun ke negeri Cina, walaupun ke negeri Cina cari, walaupun akhirnya susah payah anti mainstream ngaji di kedai, nggak apa-apa. Ya dan ya, makanya mudah-mudahan ya teman-teman ya, walaupun di sini nggak biasa duduk, ya memang kita memfasilitasi orang-orang itu ya masalahnya. Ya, mungkin teman-teman yang lain belum berani ke masjid, ya akhirnya di sini dulu. Nanti mah kalau udah pinter mah nanti ke arah man. Nanti kan ke arah man. Tapi jangan sampai melupakan cikal bakal belajar. Ingat moto baik doain, ingat Mas Wawan dan keluarga doain, ingat Mbak Dona yang angkat-angkat ini nih didoain. Kita doanya tuh Mbak Dona tuh apa? Doa. Maksud teman-teman di sini insya Allah. Jadi begitu nengok, kacau. Ini ustaznya ngurut lah selesai sudah. Nanti masih lari sudah kan. Nah, itu makanya saya disclaimer di awal. Ini bukan berarti di sini saja ya, kita juga, saya ya di masjid juga ya, di mana saja semua akan menyesuaikan. Dan kebetulan saya ahlul udud, tukang udud maksudnya. Susah kan? Ahli hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa li ashabihi wa li azwajihi wa li dzurriyyatihi wa li sahabatir Rasulullah. Abu Bakar Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala tabi'in wa tabi'un tabi'in bi ihsani ilal yaumiddin. Bapak yang dirahmati Allah, saya mengingatkan diri pribadi untuk meluruskan niat. Berada di tempat yang mungkin anti mainstream, tapi jangan salah, tempat ini sama dengan tempatnya punya Allah. Masjid ya punya Allah, ini tempatnya walaupun namanya kedai ya tempatnya ya punya Allah. Seluruh alam semesta, tanah, lautan semua punya Allah. Maka ada haknya ketika semua makhluknya Allah pakai senderan untuk ngaji kitab Allah. Bisa insyaallah. Jadi jangan kecil hati, walaupun dimanapun berada ketika Islam itu atau Al-Quran kita kaji, jangan kecil hati. Semua niatkan karena Allah, insya Allah menjadi kebaikan yang mudah-mudahan dicatat oleh Allah. Asal jangan niatnya karena yang lain. Sungguh sangat rendah ketika mempelajari Quran dikaitkan atau disandarkan kepada yang lain. Makanya ketika di sini Mas Heru dapat kopi itu mah bonus. Bonus harus karena Allah, minta kebaikan dari Allah, minta pahala dari Allah. Lelah melelah, lihat Mas Wawan lelah. Belum lagi kita belum dengar ceritanya tadi auditor ngomong apa ya. Gimana pembukuan? Target nggak ketemu, pusing lagi ya. Tapi mengingat di sini ada janji bersama teman-teman yang akan mengkaji Al-Quran, walaupun hanya hurufnya dulu, insya Allah jangan kecil hati. Dan Allah tuh selalu memberikan satu janji yang tidak mungkin Allah latuh lipul mi'ad, yakni akan memudahkan untuk orang yang mau belajar Quran. Pahal bimudzakir. Untuk orang pengen belajar Quran tuh nggak akan disusahkan. Yang penting tidak. Walaupun Mas Rio ini udah sepuh, nggak sepuh amat sih. Ya biar ekstrim aja gitu kan. Udah senior, tapi belajar huruf ya nggak masalah. Saya tanya, sudah sampai mana progresnya? Saya sudah belajar nulis kan. Tuh, cara murojaahnya beliau tentang huruf, selain menghafal kemarin, hafal hurufnya saya acak juga bolak-balik, akhirnya dapat oli ya kan. Itu pelicin kan. Untuk memperlancar hafalannya, beliau memfollow up di luar ini dengan menulis alif, ba, tasang apa-apa insyaallah. Nah insyaallah jangan kecil hati, mudah-mudahan ya semua jadi saksi, termasuk kapur ini, termasuk kursi ini, termasuk waktu berjalan. Semua itu berproses dalam waktu yang sama di saat ini, itu semua itu interaksi.
Jangan salah ya, kompor nyala manasin teh itu dinilai oleh Allah. Semuanya akan sama, termasuk nanti kebalikannya, kemaksiatan pun akan dinilai oleh abid. Bahasa lain itu sombong, itu gugur. Ria itu diceritakan tidak sedang mengajari. Boleh kok nyeritain, bos. Syaratnya apa? Tetap dikaitkan pada Allah. Bahasa ria. Akhirnya apa? Kemarin ada pengajian, saya laksanakan di kedai. Dorongannya, masa di sini enggak? Nah itu bukan ria, dorong, menghadirkan satu kegiatan yang pernah dilaksanakan, akhirnya untuk men-trigger orang lain saling bermastabiqul khairat. Tidak ria. Yang ria tuh Heru ngajinya bagus, kalau tidak diajari saya, nah itu namanya ria, termasuk nanti kabir. Insyaallah demikian ya. Kemarin saya menyampaikan bahwa ngaji Quran itu sesungguhnya simpel, makanya dibikin simpel. Pertama, sempurnakan huruf. Yang kedua, sempurnakan harokat, termasuk harokat itu nanti waqaf Kang Ibnu. Nah, yang ketiga itu hubungan huruf harokat, hubungan huruf dengan harokat. Harokat itu ada tanwin, ada fathah gitu kan, fathah, kasroh, dhamma, sukun, tasjid, itu tanda-tanda harokat. Dan insya Allah terus akan kita pelajari walaupun dasarnya. Yang penting secara kaidahnya dapat. Kalau udah dapat kaidahnya, insya Allah dibedah di rumah pun insya Allah akan bisa. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang huruf ya, Mas Rio dan teman-teman. Kang Indra nggak apa-apa, udah kenal huruf? Udah kenal ya, insya Allah ya, alhamdulillah. Nah, jadi setelah huruf itu ada dua di dalam huruf. Huruf itu pertama makhraj atau keluarnya huruf, yang keduanya sifat. Tadi saya contohkan, bisa jadi, nah saya baru tahu, ternyata ada Mas Abdillah, ada Mas Abdullah, ya. Ternyata dia tuh kembar. Kira-kira kalau kembar tuh rahimnya satu apa dua? Satu. Dalam satu rahim keluar dua anak di waktu yang sama, disebutnya kembar kan gitu ya. Nah itulah namanya kembar. Begitupun huruf. Huruf itu tempatnya rahimnya satu, keluarnya ada dua, ada tiga. Kayak seperti kemarin, to, ta, dal. Ini rahimnya sama. Rahimnya itu sama. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. To, ta, dal. Semuanya sama. Tapi ibunya tidak akan pernah ketinggalan atau terselisihan. Yang mana Abdillah, yang mana Abdullah. Dia pasti tahu dari mana sifat. Oke? Akhirnya huruf itu harus tahu dua hal. Pertama, tempat keluar. Yang kedua, sifat. Tempat keluar huruf, yang kedua sifat huruf. Tempat keluarnya huruf dan sifat huruf. To, ta, dal ini lahirnya sama, ujung lidah, pangkal gigi seri bagian atas. Nah, to, ta, dal. Kok bisa keluarnya beda? Karena sifatnya beda. Nah ini yang nanti pendalamannya. Gak apa-apa, pelan-pelan, jangan pusing dulu. Ini kita skip aja. Di awal kita skip dulu. Yang penting kenal dengan huruf, jangan sampai lupa. Nah, nanti level di berikutnya kita dalemi. Yang penting tertrigger. Coba pusing di sini. Kata Mas Rio, pusing, berhenti aja sudah, kan repot. Nah kan gitu. Makanya semua punya metode, salah satunya metode jalanan, termasuk metode kafe. Apa dibikin asik aja dulu. Keluar ini. Ini tentang apa? Huruf. Nah, tentang huruf. Setelah huruf kan harokat. Nah, harokat. Ini yang nanti ada fathah, ada kasroh, ada dhamma, ada sukun, ada waqaf, ada tasjid. Nah ini yang nanti harus dipahami. Termasuk waqaf. Waqaf itu ada waqaf lazim, ada waqaf jaiz, waqaf apa namanya tuh, mutlak. Gitu. Nah ini waqaf. Ini harokat. Terus yang ketiga ada tajwid, hubungan huruf dengan huruf, ada harokatnya gitu ya. Nah itu baru sebagaimana saya contohkan. Gak mungkin Kang Abdillah ini hidup sendiri, gak mungkin, butuh teman. Misalkan di sini saya contohkan ya, yang ganteng siapa? Contoh Mas Ibnu ganteng, gak usah kegeeran ya. Mas Ibnu ganteng, saya tunjukin di sini. Mas Ibnu ganteng, prosotin aja bajunya.
kacamatanya, celananya, sampai semuanya kosongan. Kira-kira ganteng lagi apa jijik? Ayo silakan Mas Ibnu jalan. Jijik ngelihatnya, ya kan? Karena tidak tertutupi sesuatu yang harusnya ditutup. Ternyata gagahnya Mas Ibnu itu ternyata jasa orang lain. Ada yang jualan kaos baju. Lah yang jualan baju kira-kira bakal jual baju enggak? Enggak akan jual baju kalau tidak ada yang jualan kain. Betul? Yang jualan kain nggak akan jualan kain kecuali ada yang jualan memintal kain. Salah satunya adalah kapas. Nah, yang kapas ini akan jualan kapas, nggak akan ada kecuali ada tanaman kapas. Lah tanaman kapas bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Coba bayangkan kalau kapas gantung-gantung di sini, nggak ada media tanamnya itu, lari kita, wih, ada pohon terbang, nggak mungkin banget. Itu tandanya akhirnya satu dengan yang lainnya itu bisa selalu terhubung. Begitulah gambaran tajwid. Jadi tajwid itu tidak bisa sendirian, seperti idhar ya. Masih ingat Mas Wawan idhar, idgham. Nah, itu karena apa? Nun mati ketemu huruf idhar. Ha misalkan nun mati ketemu huruf ha. Ini apa? Ada dua huruf. Ada ini di sini hurufnya mati, sukun. Nah, sukun. Yang ini harus hidup, bisa ha, bisa hi, bisa hu. Bisa tanwin ha, bisa tanwin hi, bisa tanwin hun. Nah, ini yang disebut tajwid. Hubungan huruf dengan huruf, huruf dengan tanwin, huruf dengan fathah, kasroh, dhammah dan sebagainya. Ini tajwid. Simple. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar di sini. Kenapa saya harus mengulang? Memahami. Jadi jangan sampai diulang-ulang di setiap pembukaan, kerangka itu terbayang. Termasuk Quran itu begitu. Bacaan itu begitu ya. Kurang lebih demikian. Makanya saya tidak akan bosan, akan selalu menyampaikan ini. Kenapa? Betapa pentingnya. Secara tidak sadar teman-teman udah dapat 2 kali. Mas Rio 2 kali, Mas Wawan 2 kali, Mas Heru 2 kali, Mas Abdullah 2 kali ya. Pekan kemarin sama sekarang. Kedudukan ini. Pertama kita tahu, saya lagi belajar huruf. Di sini posisinya. Belum ini. Tapi saya sedang belajar mengenal huruf. Satu, titik koordinat kita. Kalau orang yang seneng balada siroy, dia kan berpetualang, jualan. Coba bayangkan, dia tidak tahu titik koordinat dia sedang di mana. Dia paham nggak akan kemana? Dia paham nggak jangan-jangan lari ke tempat saya yang tadi? Kan itu problem, betul kan? Padahal dari sini pengen ke sana, karena tidak tahu titik koordinat, diputar-putar di sini, akhirnya berangkatnya dari sana. Oke, jalan. Loh, kok ke sini lagi? Celaka tuh. Nah, inilah ketika saya sebutkan ini, mengetahui titik koordinat secara global. Saya belajar tentang pengenalan huruf di antara bacaan Al-Quran yang nanti kita akan punya PR ini. Oke? Dan ini kalau sudah antum, Kang Iya bosen, sip, itu tujuannya. Karena kalau udah bosen kira-kira antum bisa mengulangi, bisa banget. Saya itu misalkan kita ambil teman kita sendiri si Bokir. Kalau di akhir acara dia akan selalu teriak, kita doakan motor baik, panjang umurnya, amin. Persis, kurang lebih persis. Kenapa saya bisa itu? Dengar dia saking seringnya ngomong begitu, akhirnya masuk ke telinga saya, tersimpan di otak saya, betul? Terekam ini. Kalau udah ngomong bosen, hafal, bahkan muka-mukanya itu hafal. Sampai apa namanya itu ya, mucilnya dia itu sampai kebayang. Nah, ini yang disebut the power of. Jadi sudah paham tentang titik koordinat, juga pengulangan ini adalah bagian dari murojaah. Sadar nggak sadar? Makanya nanti yang seneng ngajar ini boleh dipakai. Begitulah para ulama menyampaikan. Oke, insya Allah kurang lebih seperti itu ya. Oke, hari ini sudah pertemuan kedua yang insya Allah nanti sudah punya gambaran, huruf-huruf sudah teman-teman hafal. Tinggal problemnya ketika membaca, saya mencari keumuman adalah ketika menggabungkan. Mulai itu ketemu bingungnya. Ya. Contoh ya, kalau saya tulis ini pasti tahu. Yang penting kalau kenal pasti bisa. Percaya apa enggak? Ya. Bisa baca Arab Gunur? Kang Heru? Kang Ibu? Iya. Kang? Tapi saya yakin, saya sirup dulu.
pandang mata saya, hitungan ketiga antum bakal bisa. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Pasti bisa. Oke. Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak harokatnya? Nggak ada, tapi kok bisa? Karena kenal dan sering diulang. Maka jangan kecil hati. Antum semakin terus mengaji, bisa. Mas Rio pasti bisa. Akhirnya begitupun ketika Mas Rio menggambarkan, aku baca ini kalau disambung jadinya apa? Lihat, ba itu seperti ini. Ya kan? Kayak ada perahunya. Seolah-olah otak kita tuh dikunci kalau tidak begini. Kayaknya bukan ba. Tapi begitu bismillah, nah ayo kemana ini? Nih bulatan ini kemana? Nah nih berdiri ini kemana? Ayo. Gak ada tuh. Ternyata titiknya inilah yang menjadi ciri ba-nya. Gampang? Sin bentuknya. Betul? Masih ingat? Oke. Di sini ada nggak tuh goyangannya? Sudah nggak ditulis lagi. Apalagi ini hot. Hot itu kaligrafi. Sinnya mana? Ayo bingung. Akhirnya sin ini bisa saja nanti bentuknya hanya seperti ini saja. Berarti apa? Kepala inilah yang menjadi khasnya. Oke. Kalau shin besarnya gimana? Berarti nanti ada titiknya. Sudah begini ada titik. Gampang toh? Lihat ya. Lam seperti apa? Lam begini. Tapi di sini Allah lamnya ada. Di mana lamnya? Kok nggak begini? Nggak kayak kail? Ternyata ini sudah digabung. Berarti mana cirinya? Begitu ya. Ini mulai pengenalan ya. Ternyata huruf yang antum ternyata bisa baca, bahkan tidak ada harokat pun antum ternyata jagonya. Tenang. Jadi saya tuh pede aja ngajarin antum. Kenapa? Ahli dari ahli kok. Ini nggak ada harokat bisa dibaca. Belum nanti yang 7 ayat di bawahnya. Ya kan? 6 ayat di bawahnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Hafal itu, nggak pakai apapun. Betul? Betul. Oke. Problem kedua, setelah tidak kenal huruf, akhirnya apa? Tidak memahami hubungan, cara menempel, cara menyampaikan. Antum memahami Abdillah, tapi antum tidak tahu sifat Abdillah ketika dia disambungkan apa? Bingung. Akhirnya apa? Serba salah. Nyolek, marah. Emang gua cowok apaan? Nah, kan nggak terima, repot. Dia akan dicolek dan diterima sebagai friend kalau dia heru hafal. Dia biasa saja dicolek. Tapi kalau tidak biasa, jangan sekali-kali nyolek. Bisa ngamuk Abdillah. Heru, saya itu cowok sejati. Pantang dicolek sama cowok. Kalau sama cewek, oke. Kan bisa begitu toh? Nah inilah yang akhirnya hubungan huruf ini harus dipahami dari sambungannya dan ciri-cirinya. Nah ini saya men-trigger bahwa antum ini bisa. Toh contohnya kalau udah kenal gampang ya alhamdulillah. Dua. Simple lah ngaji mah. Bakar dulu lah, bakar. Ya. Huruf alif. Kita bedah dulu ya. Alif itu ini hurufnya. Hurufnya kalau ditambahkan harokat baru gini. Nih, alif lagi ditambahkan harokat kasroh. Nih, alif lagi ditambahkan harokat doma. Kalau hurufnya saja alif. Ini hurufnya saja ini alif. Makanya kalau dibedah lagi ini disebutnya alifun. Ini gini, alifun. Ini alif. Makanya alif lam itu alif lam mim dibacanya itu alif. Lam, lam. Lam mim. 3 huruf alif lam apa? Iya, iya. Jadi mim itu ternyata hurufnya panjang mim. Makanya nanti yang dipanjanginnya ini alif lam lam mim. Ini kalau dibedah lagi yang ada yang sudah bisa tajwid. Ada kasroh baru i, ada domah baru u. Tapi hurufnya saja alif. Ya? Oke, kita balik. Ketika hurufnya saja ini adalah alif.
Alif ini disambung di awal kata tidak bisa. Di tengah tidak bisa. Di akhir bisa. Ana, contoh a nun a. Ini alif. Oke. Tapi kalau di awal tidak bisa. Ya. Jadi makanya lafaz bismillah itu bismi, ini sin, ini alif lam lam. Lihat, hurufnya ini dianggap ada nggak? Dianggap ada nggak? Nggak dianggap. Makanya di kaidah nahu sorof, alif itu selalu mengalah. Makanya alif itu sifatnya apa? Li anna alif utas butuh fil ibtida watas butuh fidardi. Ini teori grammar, gramatika dalam bahasa Arab. Alif itu selalu berdiri di awal kalimat. Nih. Tapi ketika dihimpit, ini dihimpit, ini alif ini akhirnya hilang. Ini seolah-olah adanya itu nggak dianggap ada. Nah itu alif. Makanya alif itu kedudukannya kalau di akhir bisa disambung, di awal ya tidak bisa disambung. Tetap aja garis. Oke? Paham? Alif. Saya langsung saja batasa. Batasa. Akhirnya yang menjadi cirinya apa? Titik. Ba titik di mana? Bawah berapa? 1. Kalau ta? 2 di atas. Kalau sa? 3. Kalau iya? 3 iya gimana Pak Mas Rio? 2 di bawah. Ciri ini batasan, cirinya titiknya saja. Sehingga kalau di awal bisa titik-titik. Tinggal ininya. Mau ba, mau ta, Jadi pemahaman kita terhadap bacaan harus seimbang tentang 3 perkara. Hurufnya ya, baik makhraj dan sifat. Yang kedua, fathah, kasroh, domah, waqaf, tasjid dan sebagainya yang disebut itmamul harokat. Baru yang ketiga, hubungan antara yang lainnya yang disebut ilmu tajwid. Jadi yang ketika nun di sini ada tajwidnya, maka jangan asal ditekan saja. Untuk nun dan mim yang bertajwid ditekan tahan. Makanya di sini ada penekanan. Nah, kalau untuk qori'ah, tempat menekan dan menahan itulah yang kadang jadi inkrusisasi.